Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. 450 jamaah haji Indonesia asal kota Palembang tadi malam tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, kota Palembang. Para jamaah haji langsung menjalani tes antigen untuk memastikan kesehatan. Pada kloter kedua embarkasi kota Palembang, para jemaah haji Indonesia ini tiba dengan pengawalan pihak kantor kesehatan pelabuhan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Para jemaah yang tiba pada pukul 10 malam ini langsung dibawa ke asrama haji untuk menjalani pemeriksaan kesehatan seperti suhu tubuh dan tes rapid antigen. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Sumatera Selatan, Syafitri Irwan mengatakan, 450 jamaah haji yang tiba harus menjalani serangkaian pemeriksaan untuk memastikan mereka dalam keadaan sehat dan tidak terpapar COVID-19. Alhamdulillah, kloter kedua debarkasi Kota Palembang sudah tiba pada pukul 10 tadi. Saat ini mereka lagi melewati proses pemeriksaan kesehatan dan harapan kita tentunya dari proses pemeriksaan kesehatan ini semua jamaah diminta agar mengikuti proses pemeriksaan ini dan berharap semuanya dalam keadaan sehat tentunya. Ya, harapan kita setelah mengikuti proses kesehatan ini mereka bisa istirahat dan kita masih menyiapkan untuk mereka istirahat di kamar di asrama haji. Masih ada 7 kloter jemaah haji untuk Provinsi Sumatera Selatan yang akan tiba secara bertahap di kota Palembang. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Jemaah haji kloter kedua yang tiba tadi malam merasa bersyukur dan bahagia dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Suasana haru dan bahagia mulai terasa saat jemaah haji kloter kedua asal Sumatera Selatan tiba tadi malam pukul 22:30 waktu Indonesia Barat di Bandara SMB 2 Palembang. Para jemaah haji ini lantas menuju asrama haji. Setibanya di asrama haji, para jemaah haji langsung mengucap syukur dapat kembali ke Indonesia dan sekaligus telah usai menjalankan ibadah haji dengan lancar selama di Arab Saudi. Tony, jemaah haji asal kota Palembang mengungkapkan rasa bahagianya setelah menjalankan ibadah haji dengan lancar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami merasa bahagia dengan adanya program dari pemerintah ini. Kami cukup tertib dan merasa sangat senang karena kami tidak ada kekurangan apapun. Semuanya dicukupi oleh petugas-petugas yang sangat membantu kami juga di sana, dan kami juga merasa dihargai, terutama jemaah-jemaah yang ada di sana itu cukup berbahagia atas bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah lancar di sana, Pak. Hal hampir senada diungkapkan jemaah haji lainnya, Nita. Alhamdulillah senang, gembira, bahagia, lancar, selamat sampai tujuan. Di sana sehat. Alhamdulillah untuk pelaksanaannya kami sangat difasilitasi ya oleh panitia haji di sana, baik dari segi transportasi, makanan sampai blueber. Alhamdulillah bahagia banget, alhamdulillah banget. Sedikitnya ada 450 jemaah haji yang semalam telah tiba di Palembang dan mereka ini terbagi dalam 2 kloter. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, tadi malam kloter 2 jamaah haji asal Sumatera Selatan tiba melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan masih akan menunggu kedatangan jamaah haji kloter-kloter lainnya. Seperti apa standar operation system dalam penerimaan jamaah haji yang dilakukan tim kesehatan? Untuk itu kami sudah terhubung dengan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Palembang, Ibu Emilia Rosa. Selamat petang, Bu Emilia. Selamat petang, Mbak Tata. Oke, Bu, bagaimana sejauh ini pengecekan kesehatan pada jamaah haji yang sudah datang dari Arab Saudi, Bu? Alhamdulillah, proses yang sudah kita lakukan pada kloter 1 dan kloter kedua ini pada saat kita melakukan pengecekan suhu tubuh. Yang pertama yang kita lakukan adalah
memang ada beberapa, mungkin tidak banyak atau 1-2, itu jemaah yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius. Kita lakukan pemeriksaan lanjutan dengan langsung kita lakukan pemeriksaan antigen. Dan ada proses lagi yang kita lakukan untuk seluruh jemaah adalah untuk melakukan screening antigen COVID-19. Dan alhamdulillah tadi yang kami sampaikan ada beberapa yang suhu tubuh yang di atas 37,5 derajat Celcius dan termasuk juga jemaah haji yang lain itu semua hasil antigennya dalam hasil yang negatif. Begitu Mbak Tata. Baik, Ibu Emilia, apabila nanti terindikasi, maksud kami ketika beberapa kloter yang nanti akan tiba dan ternyata ada yang jamaah yang terindikasi COVID-19 ataupun juga gejala yang lainnya, antisipasi apa yang nantinya akan dilakukan untuk para jamaah ini? Tentu yang akan kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para jemaah yang sudah terindikasi COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lainnya. Dan ini kita lakukan tentu selanjutnya kita lakukan pemisahan dari jemaah yang sehat. Dan selanjutnya kalau memang dalam kondisi yang tidak baik atau bergejala sedang ataupun bergejala berat, ini kita langsung melakukan rujuk ke rumah sakit. Dan apabila mereka mempunyai gejala yang ringan, ini kita harapkan untuk mereka melakukan isolasi secara mandiri maupun isolasi secara terpusat. Begitu Mbak Sandi. Baik, Bu Emilia, artinya di sini secara prosedur seluruh jamaah haji yang pulang dari Arab ini semuanya dilakukan tes antigen, begitu Bu ya? Betul, ini merupakan satu kebijakan baru yang harus kita implementasikan. Ini berdasarkan dari SE Dirjen P2P nomor 3545 dan 3515. Jadi memang diharapkan semuanya untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 dilakukan screening antigen COVID-19 begitu. Baik. Okay. Adakah imbauan dari pihak kita sendiri untuk para jamaah, Ibu, untuk menjaga kesehatan setelah mereka pulang begitu dari Tanah Suci Mekah? Baik, terkait dengan kewaspadaan atau pengawasan yang kita lakukan, nanti kami harapkan tentu karena pandemi belum berakhir, tentu para jemaah kita debarkasi Palembang ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya, dan juga harus mengurangi mobilitas. Dan kami juga menghimbau kepada para jemaah pada saat mereka ada kondisi mereka merasakan sakit, demam atau sesak napas, segera lakukan kunjungan ke Paskes dengan membawa K3JH, Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji. Ini untuk sebagai tindakan preventif terkait dengan pemeriksaan atau pengawasan lebih lanjut. Mungkin itu yang kami harapkan himbauan kepada para jemaah haji. Baik, tentunya terima kasih Ibu Emilia Rosa telah bergabung bersama kami, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Palembang. Selamat petang dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Ya, terima kasih Mas Andi, Mbak Tata. Selamat petang. Dan saudara, kita akan ikuti informasi selanjutnya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu memastikan seluruh jemaah asal Ogan Komering Ulu dalam keadaan sehat selama menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dari informasi pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu, 148 orang haji asal Kabupaten Oku saat ini sedang menjalani serangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kondisi mereka sehat termasuk tidak ada yang terpapar COVID-19. Jemaah haji asal Oku dijadwalkan akan pulang ke tanah air pada 8 Agustus 2022 dan diperkirakan tiba di Batu Raja pada 9 Agustus 2022. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Oku Abdul Muiz mengatakan, jemaah haji Oku pada kepulangan nanti tergabung dalam kloter 5 Debarkasi Palembang. Saat tiba di Palembang, seluruh jemaah haji akan dilakukan rapid test dan pemeriksaan kesehatan sekitar 5 jam. Selanjutnya istirahat untuk berganti pakaian. Setelah itu di hari yang sama langsung dipulangkan menuju Kabupaten Oku. Jika terdapat jemaah haji yang terinfeksi atau terpapar COVID-19, akan dilakukan isolasi atau karantina. Jika memungkinkan langsung dibawa kembali ke Oku menggunakan ambulans terpisah dari bus rombongan.
Untuk jemaah-jemaah yang terinfeksi pada waktu rapid test, maka mereka akan dimasukkan ke dalam ambulan untuk segera, kalau itu memungkinkan, dibawa langsung ke Batu Raja, maka jemaah tersebut langsung masuk ambulan dibawa ke Batu Raja dan bersama jemaah-jemaah yang lain. Diinformasikan pula, saat ini jemaah haji Oku sedang berada di Madinah. Retno Wirawijaya, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Informasi lainnya